Yori terlihat tertidur. Tetapi ketika dia bangun, dia sangat kaget karena ternyata Yori sudah berada di istana. Saat perawat istana datang, Yori bertanya bagaimana kondisi pria yang bersamanya. Perawat itu pun mengatakan bahwa Yanggap masih dirawat dan juga belum sadarkan diri. Saat Yori melihat kondisinya, dia tidak bisa menahan air matanya. Tiba-tiba raja datang. Setelah melihat kondisi Yanggap, raja pun memparahi pengawalnya karena tidak menjaganya dengan benar. Tapi istana juga memberitahu bahwa Yanggap mengalami luka tusuk yang cukup parah. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli. Melihat Yori yang ada di sana, raja bertanya. Pengawal kerajaan memberitahu bahwa Yori adalah orang yang bersama Yanggap. Ketika ditanya, apakah Yori melihat pelaku yang menusuk Yanggap? Yori menjelaskan bahwa dia tidak melihatnya. Yori juga menjelaskan bahwa dia hanyalah pembuai kacamata yang diminta Yanggap untuk pergi bersama ke istana. Keesokan harinya, Yung Sason memberitahu pemimpin gerombolan bahwa Jonggep masih hidup. Tentu saja mereka sangat panik dan juga tidak menyangka bagaimanakah orang meninggal bisa hidup kembali. Kini mereka pun harus segera menyingkirkan Yanggap lagi. Sementara Ibu Suri mendatangkan dukun buta dan bertanya tentang kejadian 13 tahun lalu. Dan juga sepertinya kini dialami oleh Pangeran Yikuang. Tiba-tiba dukun itu berjalan mendekati Ibu Suri dan mengatakan apakah yang harus dia lakukan. Apakah dia ingin Yikuang menjadi mangsa dari hantu atau membuat anaknya, yaitu Pangeran Yongin, naik tahta. Mendengar hal tersebut, Ibu Suri tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan terlihat sangat panik. Yung Sason dayam-dayum pergi ke klinik untuk menemui Yanggap. Yanggap masih tertidur dan tidak sadarkan diri. Yung Sason langsung membalutnya dengan selimut dan berusaha menghabisinya. Namun, dia justru tersungkur. Kemudian, saat dia mengacungkan pisaunya, Yung Sason kembali terlempar. Mendengar suara berisik, Yung Sason langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Tabib dan juga perawat istana kaget karena melihat Yanggap sudah sadar, tetapi dia terlihat sangat lemas. Tiba-tiba dia menggaruk perutnya yang saat itu mempunyai luka tusuk. Nah, karena yang di dalam tubuh Yanggap adalah Kangkul, tentu saja Kangkul tidak tahu. Kemudian, perawat istana pun memberikan makanan kepada Jonggap atau Kangcul. Tetapi, saat mencobanya Kangkul, terlihat sangat bahagia karena selama ini dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Kangkul meminta makanan lebih dan dia pun merasa sangat puas dengan kebahagiaan yang datang dari bubur yang dia makan. Semua orang kaget. Tabib istana menduga bahwa Jonggep mengalami amnesia. Tiba-tiba Kangkul merasa marah dan juga kesal hingga mematahkan sendoknya. Karena selama ini dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan manusia. Kemudian Kangcul pun berlari untuk mencari Yori. Tetapi karena tubuh Jonggap yang lemah, dia pun akhirnya terjatuh. Untuk sementara, Yori akan menginap di istana. Tetapi, tiba-tiba dia mencium bau busuk. Tak lama, dia mendengar suara Yanggap yang memanggilnya. Yori langsung berlari mencari sumber suara tersebut. Dayang istana pun kehilangan Yori. Sementara itu, Yori masih mencari sumber suara Yanggap. Ternyata itu berasal dari sebuah sumur yang ada di belakang istana. Tetapi, tangan yang muncul dari sumur itu adalah sebuah hantu air. Kangkul buru-buru mencari Yori. Di lain sisi, Yori masih bergulat dengan hantu air yang membuatnya terus tenggelam. Hingga akhirnya, Yori pun tidak bisa melawan hantu tersebut. Tetapi akhirnya, Kangkul datang untuk menyelamatkannya. Seketika, hantu itu langsung mengikat kaki Kangkul menggunakan rambutnya. Tetapi, Kangkul berhasil melawan hantu itu dengan menggunakan kekuatannya. Kini, Yori berhasil diselamatkan. Namun, dia belum sadarkan diri. Kangkul ingin memberikan napas buatan, tetapi tiba-tiba Yori terbangun. Keduanya pun terlihat sangat canggung, hingga Yori mendorongnya.
Yori menduga bahwa Royong Gap masih berada di dalam istana. Dia pun berusaha untuk mencarinya. Namun, Kangkul buru-buru menghentikannya dan juga memperingatkan Yori karena sekarang dia juga tidak mempunyai batu penangkal. Kangkul juga merasa bahwa kini dia sudah memiliki Yori untuk melayaninya. Saat mereka akan kabur, tiba-tiba Kangkul terjatuh karena tubuh yang Gap yang masih lemas akibat luka tusuk. Nah, keesokan harinya, Yori pun dipanggil oleh raja untuk mengecek kondisi matanya. Karena mata raja tidak jernih, Yori akhirnya memberikan lensa kacamata kepada raja. Dia pun mencoba lensa tersebut, dan raja merasa senang karena bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba raja mengatakan bahwa dia tahu tentang pembuatan lensa kacamata tersebut, karena ternyata raja sudah mempunyai kacamata sebelumnya. Di saat raja memperlihatkan kacamatanya, Yori kaget karena lensa kacamata itu terbuat dari batu raja atau batu pelindung. Raja pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kacamata baru, tetapi Yori mencari alasan agar bisa tetap tinggal di istana, karena Yang Gap bukanlah seorang bangsawan. Raja memberitahu bahwa Yang Gap tinggal di klinik kerajaan. Yori pun buru-buru mengeluarkan batu hitam dan berencana membuatkan kacamata hitam untuk raja. Selanjutnya, Kasim Kim membawa Yori ke tempat kerajinan istana. Yori akan tinggal sementara di sana. Kasim Kim juga memanggil Bang Jik untuk menitipkan Yori. Yori masih belum tahu apakah sebenarnya rencana Yang Gap membawanya ke istana. Karena raja ternyata tidak membutuhkan kacamata baru, raja masih penasaran. Siapakah orang yang menusuk Yang Gap? Nampaknya itu bukanlah ulat bandit. Raja juga mulai gelisah tentang rencana Yang Gap yang membawa pembuat kacamata untuk datang ke istana. Sementara itu, Yori tersesat ke istana ratu. Ratu penasaran apa yang sedang dia lakukan. Akhirnya, dia menyuruh dayang istana untuk mengusir Yori. Tetapi akhirnya, ratu diberitahu bahwa Yori adalah si pembuat kacamata yang dibawa oleh Yang Gap. Karena hal tersebut, ratu pun akhirnya membiarkan Yori pergi. Yori merasa bau busuk itu berada di belakang kebun ratu. Dia menduga bahwa kemungkinan hantu air itu adalah pelayan istana. Tiba-tiba, Yori mendengar kelakuan Yang Gap yang tidak wajar. Ternyata Kangkul berusaha untuk melompat dari atas genteng. Tak lama, 3 penjaga istana pun membujuk Yang Gap untuk turun. Nah, ibu Yang Gap akhirnya datang ke istana dan bertanya tentang kondisi anaknya. Tetapi perawat istana mengatakan bahwa Yang Gap melompat dari atas genteng dan juga memecahkan beberapa genteng. Dia pun disuruh untuk ganti rugi dan Yori memberikan sejumlah uang. Kini Kang Chul dibawa ke rumah gingseng dan juga menikmati beberapa makanan lezat. Dia pun meminta untuk diberikan alkohol lebih dan juga makanan lainnya. Beberapa penjaga istana pun merasa khawatir dengan uang yang akan mereka keluarkan. Tiba-tiba, ibu Yang Gap datang dan memintanya untuk segera pergi. Kangkul marah dan dia pun berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun, ibu Yang Gap tiba-tiba berterima kasih karena hingga saat ini anaknya masih hidup. Tentu saja, Kangkul sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia pun tertidur di rumahnya. Yori ikut ke rumah Yang Gap, sementara ibu Yang Gap, yaitu Yang Gap, berterima kasih kepada Yori karena mereka dahulu berasal dari desa yang sama. Yang Gap pun menceritakan bahwa dulu nenek Nobdok pernah meramal tentang Yang Gap. Saat itu, usia Yang Gap 1 tahun. Nenek Nobdok memberitahu bahwa usia Yang Gap tidak akan lebih dari 30 tahun. Tentu saja hal itu membuat Yang Gap sangat khawatir. Namun saat ini, Yang Gap sangat berterima kasih kepada Yori karena berada di sisi Yang Gap. Oleh sebab itu, Yang Gap bisa hidup kembali. Malam harinya, ibu Yang Gap merawat Yang Gap yang sedang tertidur. Tetapi karena yang di tubuh Yang Gap adalah Kangkul, dia pun buru-buru menyingkirkan tangan ibunya.
Sementara itu, Yori masih berdoa untuk roh yang gap. Dia teringat ketika dulu dia dirundung, yang gaplah yang menyelamatkannya. Selain itu, dia juga memarahi orang desa bahwa bukan Yorilah yang menyebabkan kesengsaraan di desa tersebut. Yang gap akan segera pergi ke Hanyang. Dia pun meminta Yori untuk ikut bersamanya. Tetapi Yori mengatakan bahwa dia dikutuk oleh Kangkul dan tidak bisa pergi dari desa itu. Yang gap memberitahu bahwa dia terjatuh. Bukanlah salah Yori karena dialah yang gegabah. Nah, tiba-tiba Kangkul datang mendekati Yori serta mengatakan bahwa usahanya sia-sia karena dia juga tidak melihat roh. Yang gap, dia pun menawarkan bantuan kepada Yori. Namun, Yori tidak mempercayai semua apa yang dikatakan Kangkul. Saat dia menyentuh dada yang gap, Kangkul merasa bahwa Yori merendahkannya. Tetapi Yori mengatakan bahwa tubuh yang dimiliki Kangkul adalah tubuh yang gap. Dia pun memperingatkan Kangkul untuk menjaga kehormatan yang gap yang selama ini dibangun. Yori tidak akan membiarkan Kangkul bersikap seperti orang gila lagi. Kangkul pun teringat 13 tahun lalu saat pertama kali melihat Yori. Dia merasa sangat terpesona dengan kepribadiannya. Oleh sebab itu, kini Kangkul tidak akan pernah melepaskan Yori. Dia pun akhirnya mematikan semua lilin untuk persembahan. Yang gap, Yori terlihat membuat beberapa sajen. Sementara itu Kasim Kim datang dan meminta Yang Gap untuk segera kembali bekerja di istana. Yang Gap merasa kasihan karena anaknya belum sembuh total. Yori pun akhirnya memberitahu Kangkul untuk segera bangun karena Byong Gap harus segera bekerja. Tetapi Kangkul merasa bahwa dia tidak ingin kembali ke istana. Kangkul juga memberitahu bahwa ada rencana lain. Kenapa Yang Gap membawa Yori ke istana? Namun akhirnya Kangkul mengurungkan niatnya untuk memberitahu Yori karena Yori tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Yori pun kesal, akhirnya dia pergi meninggalkan Kangkul. Mereka pun akhirnya kembali ke istana. Kangkul terlihat tidak menyukai pakaian yang dia kenakan. Kangkil juga merasa topi yang dia kenakan terasa lengket. Hal itu tentu saja membuat Kasim Kim sangat marah. Kemudian Yori pun berpamitan untuk kembali ke tempat pengrajin. Kangkul ingin mengikuti Yori, tetapi Kasim Kim mencegahnya karena kekuatan yang dimiliki Kangkul. Akhirnya dia pun dibawa oleh pengawal kerajaan. Saat melihat raja, Kangkul pun tidak ingin memberikan penghormatan karena dia merasa lebih tinggi. Kasim Kim pun merasa ketakutan saat Yang Gap pergi. Sementara itu, Yori diam-diam akhirnya menyelinap ke istana belakang ratu. Dia kembali ke sumur tempat hantu air berada. Kini Yori akan melakukan ritual untuk pemanggilan hantu air. Dia pun memasang sejumlah tali dan juga sesajian yang sudah dia bawa dari rumah. Yori memulai aksinya dengan membaca mantra dan memasukkan sesajian ke dalam sumur. Tiba-tiba sesajian itu pun akhirnya terlempar. Nah, hantu air keluar dari sumur. Dan di sisi lain, dukun buta juga sedang melakukan ritual. Yori meminta hantu air mengatakan, "Di manakah roh Yang Gap?" Ritual yang dilakukan Ibu Suri ternyata mengeluarkan suara yang sangat kencang. Hantu air pun berencana untuk kembali ke dalam, tetapi Yori menahannya. Hantu air mengatakan, meskipun dia tahu di manakah roh Yang Gap, tetapi Yori tidak bisa untuk menemuinya. Di sisi lain, Pangeran Yiguang masih tertidur. Dia pun tiba-tiba mendengar suara mantra yang dialunkan oleh dukun buta. Hantu air memberitahu bahwa roh Yang Gap telah didelan oleh roh kaki 8 dan ternyata roh kaki 8 tersebut berada di dalam tubuh Pangeran Yiguang. Kangkul juga tahu adanya roh kaki 8 tersebut. Pangeran Yiguang mulai terbangun dengan roh yang ada di dalamnya.